Di tanggal 14 November, ada seorang pemuda dari Inggris yang bernama George Smythe itu lagi melakukan pendakian di pegunungan Romania buat mencari komune Bran gitu, di dekat Brasov, Transylvania. Tempat ini tuh terkenal sebagai lokasi landmark yang dikenal sebagai Kastil Dracula, guys. Nah, 9 hari kemudiannya, di tanggal 23 November, setelah dia melakukan pendakian tersebut, guys, tiba-tiba si George ini tuh minta tolong, dan gak lama kemudian setelah dia minta tolong, dia ini dinyatakan hilang dan belum ketemu gitu. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi sama si George ya kan? Apakah dia bener-bener diculik Dracula gitu? Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang kasus ini. George Smythe ini itu merupakan seorang mahasiswa dari Inggris yang berusia 18 tahun, lebih tepatnya Inggrisnya tuh di Shropshire gitu, guys. Nah, dia ini awalnya tuh berniat buat melakukan hiking di pegunungan Romania yang bernama Bucegi, guys. Nah, pegunungan ini sendiri itu deket dengan Bran Castle itu, tempat yang sering dijuluki sama orang-orang tuh Kastil Dracula gitu, tempat tinggalnya si Count Dracula ya kan. Nah, berangkatlah dia nih di tanggal 14 November. Dia ini tuh mendaki di pegunungan tersebut dan menuju ke Bran Castle gitu. Niat awalnya ya, George juga itu dilaporkan nggak ngasih tahu orang tuanya pas dia mau ke Romania gitu. Hal ini dilakukan George buat menghindari rasa khawatir untuk orang tuanya, guys. Dan dilaporkan juga nih sama pihak berwenang setempat kalau George ini itu pergi mendaki bener-bener sendiri dia, solo hiking, tanpa pengawas dan tanpa tour guide. Nah, pada awalnya semuanya tuh terlihat lancar, guys, kayak nggak bakal terjadi apa-apa. Sampai tiba-tiba 9 hari kemudian nih, di tanggal 23 Novembernya, George ini tuh menghubungi layanan penyelamat gunung buat meminta bantuan. Dalam panggilan darurat tersebut, George ini tuh dilaporkan sama operator udah mengalami disorientasi, udah mengalami kelelahan fisik, ngomong udah nggak jelas, dan udah nunjukin tanda-tanda hipotermia. George juga tuh mengatakan kalau dia ini tuh berada di daerah pegunungan yang sangat terpencil dan sulit diakses gitu, apalagi di tengah kondisi cuaca yang sangat ekstrim, angin kenceng, salju tebel, dan dingin. Begitu habis dihubungi George dan si George minta tolong, ya urgent dong, berarti tim penyelamat tuh langsung dikerahkan buat mencari George gitu dan membantu dia buat turun lagi ya kan. Tapi guys, si George ini itu dilaporkan udah menghilang tanpa jejak setelah berangkat sendirian di antara resort ski Poiana Brasov dan desa Bran di pegunungan Bucegi gitu. Jadi dia tuh udah hilang jejak di antara dua tempat itu, guys. Resort skinya sendiri itu berada di Rumania Tengah dan juga nggak jauh nih dari tempat yang disebut sebagai Dracula Castle itu. Jadi mungkin si George ini sekalian jalan-jalan gitu ya, sekalian hiking, pengen nyari tempat buat ke si Bran Castle ini gitu. Mungkin dia emang suka berpetualang ya kan. Nah, si George kan nelpon layanan penyelamat gunung di tanggal 23 kan. Nah, semenjak saat itu kan tim penyelamat tuh dikerahkan tuh buat mencari si George, dan emang gak ditemuin nih jejak si George gitu kan. Di hari Kamis ya guys, lebih tepatnya di malam harinya, Sebastian Marinescu yang merupakan direktur dan koordinator Salvamon Brasov itu menyampaikan pengumuman gitu. Dia bilang kalau malam ini di hari Kamis gitu ya, operasi pencarian tuh diberhentikan dulu, dan sayangnya selama pencarian nggak ada jejak dari George yang bisa teridentifikasi selama pencarian gitu. Petunjuk lain juga nggak bisa menunjukkan tempat terakhir dia berlindung gitu. Jadi dia terakhir di mana itu nggak ditemuin juga. Sebastian juga bilang kalau kondisi di gunung tersebut itu telah memburuk dengan cepat, guys. Jadi kondisi cuaca makin hari itu makin parah deh. Makanya si Sebastian mutusin buat ngedelay pencarian dulu. Penilaian juga menunjukkan nih, resiko longsor salju tingkat 4 itu bisa terjadi, guys. Longsor salju kan bisa nimbun banyak orang tuh. Nah, hal ini itu membuat proses operasi penyelamatan itu tidak mungkin dilakukan tanpa membahayakan para penyelamat. Akhirnya Sebastian tuh nggak mau mengambil resiko dan ngebuat nyawa para penyelamat itu terancam ya kan. Akhirnya ya udah delay dulu sebentar deh. Nah, selama pencarian ya guys, layanan penyelamatan gunung itu cuma bisa nemuin ranselnya si George. Nah, ransel si George ini itu ditemuin beberapa jam setelah mereka tuh melakukan pencarian gitu. Dan ransel ini juga ditemuin di tempat dimana si George ini melakukan panggilan ke layanan darurat tersebut gitu. Menurut sinyal ya kan, sinyal terakhir dari HP-nya George itu nunjukin tempat ranselnya dia, tapi dianya nggak ada di situ, guys. Nah, Sebastian juga menekankan nih, walaupun adanya delay dan walaupun kurangnya tanda-tanda baru setelah penemuan tasnya si George, mereka tuh bakal tetap melakukan pencarian terhadap si George gitu. Si Sebastian juga bilang kalau mereka dengan jelas dan bertanggung jawab bahwa kasus ini tuh nggak bakal ditinggalin. Nah, tim penyelamat juga itu dibantu sama patroli musim dingin. Sebastian juga nih nggak lupa buat ngasih tahu keluarganya George Smythe gitu tentang kondisi anaknya ya kan, dan juga memberitahu tuh proses pencarian anak mereka gitu. Terakhir kali George terdengar kabarnya itu kan di tanggal 23 November. Lokasi teleponnya itu terdeteksi di ketinggian 6.890 kaki. Dimana di sana itu dia memberitahu operator kalau dia tuh udah kelelahan, udah kedinginan, dan dia itu
terdengar sama si operator tuh udah disorientasi gitu, ngomong nggak jelas, nggak bisa nentuin hari tanggal berapa sekarang, pokoknya gitu deh guys. Nah petugas juga itu membantu George buat nyuruh dia kembali ke rute yang sama menuju lembah Maliesti guys, namanya Maliesti. Operator ngasih tahu nih, dari situ kalau lu udah nyampe lembah tersebut bakal ada pondoknya, dimana dia bisa berlindung dulu dari cuaca yang dingin gitu. Dan operator juga mendesak kalau si George ini tetap bergerak biar dia nggak pingsan ataupun hipotermia gitu. Nah karena si operator nyuruh si George buat melakukan itu semua, akhirnya tim pencari pun bergerak menuju arahnya harusnya si George pergi dong. Nah para penyelamat ini itu malah ngelihat kalau ada jejak yang terus maju ke pegunungan guys, apalagi pas malam gitu. Jadi si George disuruh turun ibaratnya ya, dia malah naik lagi ke atas gitu. Ya gimana? Dia kan udah disorientasi, ibaratnya dia nggak bisa ngebedain kiri mana kanan gitu kan, ibaratnya gitu. Nah sejak saat si George ini minta bantuan, lebih dari 50 petugas penyelamat gunung itu dikerahkan buat mencari si George dan melakukan pencarian tanpa henti gitu. Kecuali pas kondisi cuaca memburuk gitu ya guys. Tim penyelamat juga dibantu sama unit anjing pelacak, drone, helikopter, dan teknologi deteksi yang bernama Reko gitu guys. Dan dari semua usaha tersebut yang udah dikerahin ya sama tim penyelamat, mereka tuh cuma berhasil nemuin tasnya si George. Yang di dalamnya itu berisi perlengkapannya yang masih utuh guys. Sleeping bag, tenda, dan makanan yang belum tersentuh sama sekali. Nah hal ini membuat tim pencari tuh nggak mengerti kenapa si George ninggalin tas dia yang masih ada isinya gitu. Nah orang tua George sendiri itu langsung terbang ke Romania setelah dapat kabar dan juga setelah melacak ponselnya si George melalui aplikasi pelacak gitu guys. Ibunya George ini yang bernama Jo Smith itu sangat sedih lah of course ya, dan ngegambarin kalau si putranya ini emang pemuda yang cerdas, penyayang, dan emang suka berpetualang guys. Mungkin dari sini alasan kenapa si George itu nyari rute yang bisa dibilang unkonvensional gitu, nggak seperti biasanya. George juga baru aja berusia 18 tahun guys, dan sedang menuju tahun pertama kuliah di jurusan geologi gitu. Nah di hari Jumatnya tanggal 28 ya guys, Salvamon Brasov itu membagikan foto George di sosial media karena diminta sama keluarga si George. Nah pihak berwenang juga mengatakan kalau George itu mengenakan jaket yang sama kayak yang difoto pada saat dia menghilang gitu. Kalau kita lihat jaketnya kayak kurang tebel deh itu buat pergi ke gunung yang ada esnya ya guys. Nah seperti yang gue bilang sebelumnya, tim penyelamat itu mengatakan kalau si George ini berangkat di hari Minggu pagi di resort pegunungan Poiana Brasov, dan dia ini tuh berniat berjalan kaki ke desa Bran yang terkenal itu karena kastil Draculanya, dan dia juga jalan itu ke rute yang nggak biasa dipakai sama orang-orang gitu kan. Nah dari sini si tim penyelamat tuh mencoba buat mereka adegan lah kayak napak tilas gitulah, dia mencoba buat jadi si George gitu, ngikutin jalurnya si George ya kan. Dan tim penyelamat tuh menduga kalau si George ini berhasil lah nyampe lembah Tiga Nesti guys namanya. Para penyelamat nih menduga kalau di tempat itu si George ini menghubungi layanan darurat gitu guys, sebelum akhirnya menghilang ya kan. Nah karena tujuan dia itu emang ke kastil Dracula yang ada di Bran ya, apalagi di Transylvania guys, orang-orang berteori nih kalau mungkin aja dia tuh diculik sama Dracula gitu kan. Pertanyaan adalah guys, kenapa si kastil Bran ini itu disebut sebagai kastil Dracula? Sebenarnya cuma karena sebatas penampilannya doang yang dramatis gitu. Ada kastil yang berdiri di atas tebing gitu, udah sebatas itu doang. Dan penampilan ini tuh sangat sesuai dengan deskripsi rumah Count Dracula dalam novel Bram Stoker yang rilis di tahun 1897 gitu. Ya walaupun ya Dracula ini merupakan karakter fiksi, tapi kan karakter Dracula sendiri kan terinspirasi dari orang yang bernama Vlad the Impaler ya guys. Si Vlad juga menurut sejarah itu nggak pernah tinggal di kastil Bran tersebut. Berarti ya kastil Bran dijuluki sebagai kastil Dracula sebatas cuma berdasarkan looks-nya doang guys. Nah selain itu juga nih, pegunungan yang didaki sama si George yang disebut sebagai Buceki itu merupakan dari bagian Gunung Karpatian Selatan guys, yang memang terkenal dengan iklimnya yang sangat keras gitu. Dan juga di sana itu banyak banget mitos dan cerita-cerita rakyatnya. Jadi bisa dibilang gunung itu tuh kayak Gunung Appalachia gitu kalau di Amerika. Ada yang mengatakan nih, kalau si George ini tuh nggak diculik sama Count Dracula, tapi sama makhluk yang bernama Strigoi, yang merupakan makhluk dari cerita rakyat Rumania yang bangkit dari kubur, terus mirip sama vampir yang bisa berubah wujud gitu, jadi hewan apapun. Terus dia bisa menjadi tidak terlihat dan dia penghisap darah. Nah banyak tuh orang-orang yang berteori kayak gitu karena si George ini ngilang aja gitu dan belum ditemuin aja sebenarnya guys, makanya orang berteori ya kan. Nah jadi orang-orang ini mengira karena si George ini masuk ke wilayahnya Count Dracula gitu ya, orang-orang tuh langsung berasumsi kalau mungkin aja si George itu diculik dan menghilang gitu sama si Count Dracula ya kan. Selain itu juga tempat hikingnya dia ini itu merupakan tempat yang orang lokal sendiri tuh nyeritain banyak makhluk-makhluk di luar manusia yang tinggal di sana gitu. Ya ibaratnya sama kayak di Gunung Appalachia dah. Makanya ada orang yang nyebutin nih kalau mereka masih percaya sama hal-hal kayak gituan, mungkin aja si George ini tuh udah diapa-apain sama
makhluk yang hidup di sana gitu guys. Ya kalau menurut gue sih si George ini menghilang karena mungkin aja ketimbun salju guys, karena mungkin masih musim dingin. Bisa aja dia tuh bakal ditemuin pas musim panas gitu, pas salju meleleh kan. Dan yang pertanyaan gue sih cuma satu, kenapa dia ninggalin tas yang masih ada makanannya gitu? Menurut kalian gimana? Jadi ya guys, George sendiri ya, George Smythe ini, sepanjang gua nge-search di internet gitu ya, dia masih belum ditemuin dan pencarian itu masih dilakukan guys. Ya mungkin teori-teori tentang dia dimakan makhluk ini, dihisap makhluk ini kayaknya kurang masuk akal ya. Paling masuk akal cuma mungkin dia ketimbun salju kali. Oh guys, jadi segini aja video kali ini. Mungkin di video berikutnya gue bakal ngebahas Dracula yang di fiktif dan Dracula yang di asli gitu guys, yang menjadi inspirasinya. Dan mungkin juga gue bakal ngebahas tentang Gunung Carpathians yang legendaris ini. Jadi tunggu aja ya. Tapi balik lagi guys ya, terima kasih nih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kan. Kalian boleh banget nih bahas kasus ini di komen ya. Teori kalian apa, spekulasi kalian apa, boleh banget bahas di komen. Kita bisa diskusi bareng-bareng, oke? Seperti biasa, kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.